Shalom saudaraku. Saudara, saya mendengar ada tudingan-tudingan di luar kekristenan yang berkata bahwa Allahnya orang Kristen itu kejam. Lalu mereka mengambil referensi dalam kitab Perjanjian Lama, mereka mencomot ayat misalnya peristiwa air bah di mana Allah memusnahkan manusia dan hanya tersisa Nuh dan keluarganya beserta pasangan hewan. Saudaraku, saya jadi ingat ada sebuah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 46 ayat 16 ya. Perhatikan ini, saya akan bacakan untuk saudara. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Jadi orang yang menuduh Allah itu kejam, ini benar-benar keterlaluan saudaraku. Ya, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Benar, di dalam Perjanjian Lama ada peristiwa di mana ada pasukan, ya kan, ada orang yang memang diberikan kewenangan oleh Allah untuk melakukan peperangan, bahkan pembunuhan. Dan hal itu sebetulnya lumrah saja, sama seperti hari ini juga. Kita juga mempunyai tentara dan polisi untuk membasmi kejahatan. Tetapi tidak ada satupun ayat di dalam Perjanjian Lama, apalagi di dalam Perjanjian Baru, yang menyuruh manusia secara personal, ya, karena beragama lalu harus membunuh orang yang tidak seagama. Tidak ada. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, Yesus berfirman, "Kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdoalah bagi musuhmu, berkatilah mereka." Tidak ada saudaraku, carilah di dalam Alkitab. Tidak ada perintah secara personal oleh karena kamu mempunyai agama, lalu kamu harus secara pribadi diperintahkan membunuh orang lain yang tidak seagama, tidak sekepercayaan dengan kamu. Tidak ada di dalam Alkitab perintah demikian. Jadi kamu harus bedakan, kekejaman Allah itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Siapakah kamu yang dapat menasihati Allah? Yang punya sorga itu Allah. Allah yang menentukan siapa yang boleh tinggal di dalam sorga dan siapa yang tidak layak tinggal di dalam sorga. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada orang yang mau tinggal di dalam rumah saudara, siapa yang memutuskan? Apakah orang itu boleh datang langsung tinggal saja di rumah saudara? Ataukah saudara yang memutuskan dia boleh atau tidak tinggal bersama saudara dalam rumah itu? Orang waras, orang sehat pasti akan berpendapat tentu saja tuan rumah yang memutuskan siapa yang boleh tinggal di dalam rumah itu. Ini kita masih berbicara rumah, apalagi sorga yang kudus. Ya saudaraku, jadi kalau sampai timbul pemikiran tuduhan bahwa Allah itu kejam, hati-hati saudaraku. Karena tuduhan itu keji, fitnah itu kejam. Jangan sampai oleh karena pemikiran itu engkau dilaknat oleh Allah, karena engkau telah menempatkan Allah sebagai makhluk terburuk. Ya, hati-hati saudaraku. Jadi sekali lagi, ya, sudah diingatkan 1 Korintus 46 ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Saudaraku, di dalam kekristenan Allah kami adil dan sangat teruji keadilannya. Allah yang menentukan siapa yang boleh tinggal di dalam kerajaan sorga. Allah yang memilih kita manusia, bukan kita yang memilih Allah. Perhatikan itu saudaraku. Bukan kita yang memutuskan mau tinggal di dalam kerajaan surga, tetapi Allah yang memutuskan siapa-siapa yang boleh tinggal di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, Allah menjadi manusia. Ya, firman menjadi manusia di dalam wujud rupa Yesus Kristus. Seperti yang difirmankan di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Juru Selamat. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan.
Jikalau engkau percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan setiap perintahnya, maka engkau pasti diselamatkan dan dilayakkan untuk tinggal di dalam kerajaan surga. Hanya itu, saudaraku. Jadi jangan lagi kita ini orang berdosa mau mengutarakan hal-hal demikian, saudaraku. Itu kejahatan di mata Allah. Kiranya renungan singkat ini mencerahkan pikiran kita. Haleluya. Amin.